Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita masuk dalam penghujung tahun 2020, di mana semua orang percaya, semua orang Kristen di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Bagaimana perayaan Natal di kota Anda hari ini? Apakah kita dapat merayakan Natal di tengah situasi pandemi COVID-19? Bersama kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Ilahi, Arso 12 Kabupaten Kerom, Pos PI Kota Raja, Jayapura, Papua, mempersembahkan Christmas Carol 5 2020. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa memerintah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan
kuasanya, haleluya, haleluya. Raja Elohim, Abadi kuasanya, haleluya, haleluya. Tuhan Abadi kuasanya, haleluya, haleluya. Raja Elohim, Abadi kuasanya, haleluya, haleluya. Abadi kuasanya, haleluya, haleluya. Tuhanlah Raja Elohim, akan kekal abadi kuasanya, akan kekal abadi kuasanya. Tuhanlah abadi kuasanya, Raja Elohim, haleluya, haleluya, akan kekal abadi kuasanya. Tuhanlah Raja Elohim, Tuhanlah Raja Elohim, akan kekal abadi kuasanya, abadi kuasanya, abadi kuasanya. Haleluya, 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 haleluya. Hai, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya dalam pemeliharaan kasih Allah. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan sedikit tentang apa itu Christmas Carol. Christmas Carol adalah lantunan pujian Natal dan penginjilan pada malam Natal yang dibawakan oleh paduan suara kecil yang diadakan di saat Natal. Kami rindu juga untuk mengadakan Christmas Carol ini untuk menyatakan kasih Allah yang besar bagi kita manusia yang berdosa. Kami rindu agar lewat Christmas Carol semua yang menyaksikan boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Tuhan memberikan misi kepada umat kami menginjili lewat Christmas Carol. Karena itu kami merespon misi Tuhan dengan memulai Christmas Carol yang pertama di tahun 2015. Christmas Carol yang kedua kami adakan di tahun 2016, yang ketiga pada tahun 2017, dan Christmas Carol yang keempat kami adakan di tahun 2018. Untuk setiap Christmas Carol dari pertama hingga yang keempat kami lakukan di area yang terbuka, dan lewat Christmas Carol yang pertama hingga yang keempat kami mengajak semua warga masyarakat untuk bersama-sama dengan kami memuji Tuhan di tempat yang terbuka, karena kami percaya bahwa ketika ada lantunan pujian Natal, semua orang akan melihat dan tergerak untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan punya cara yang luar biasa dalam cara pengabaran Injil. Dalam masa pandemik di tahun 2020, kami bersyukur bisa mengadakan Christmas Carol yang kelima meskipun lewat virtual. Dalam masa yang berbeda ini, kami belajar banyak hal baru, juga pengalaman yang baru, dan di situ kami boleh melihat campur tangan Tuhan dan kreativitas yang Tuhan berikan buat kita untuk melakukan Christmas Carol yang kelima. Tiap hari punya judul, tiap minggu punya cerita, dan tiap bulan punya kisah. Tiap tahun punya tema. Masih ada Tuhan Yesus, pasti ada harapan.
There is hope in Jesus. Demikian tema Christmas Carol 5 tahun 2020. Tema ini diambil dari perenungan panjang dan perenungan yang mendalam tentang apa yang Allah izinkan terjadi atas dunia ini. Di awal tahun ini, sepanjang tahun ini, bahkan di akhir tahun ini. Banyak orang berkata dan bertanya, masih adakah harapan? Apakah kita dapat melewati masa pandemik ini dengan baik? Bagaimana tahun depan? Apakah kita hari ini dapat merayakan Natal? Ya, malaikat Tuhan akan tetap bernyanyi. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kakak, kira-kira Natal tahun ini sama tidak kayak Natal tahun kemarin-kemarin? Iya, kira-kira kita bisa menikmati kue Natal, atau mungkin pakai baju Natal, atau mungkin berkunjung sambil melampaikan tangan, dan juga bisa mendapatkan hadiah. Kira-kira bisa kah tidak? Mungkin juga, tetapi tidak seperti Natal tahun kemarin-kemarin. Musim boleh berganti, keadaan boleh berubah, tapi kisah Natal yang indah tentang kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, janganlah pernah kita lupakan. Mari kita sama-sama dengar kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Perintahnya adalah ia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pendaftaran itu adalah pendaftaran yang pertama kali dilakukan ketika Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi, semua orang akan pergi untuk mendaftarkan dirinya masing-masing di kotanya. Karena itu,
Yusuf juga akan pergi untuk mendaftarkan dirinya. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud, ke kota yang bernama Bethlehem. Karena Yusuf adalah keturunan dan juga Yusuf adalah keluarga dari Daud. Tapi Yusuf pergi tidak sendiri. Yusuf pergi bersama tunangannya Maria, yang waktu itu sedang mengandung. Tiba-tiba, malam itu Maria harus bersalin. Malam itu, Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu dinamainya Yesus. Bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan ke dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Wow, Tuhan Yesus lahir sangat sederhana ya. Tetapi mengapa banyak orang yang suka hura-hura ya? Makanya Natal tahun ini, di tengah pandemi yang melanda dunia ini, Tuhan harus kembali mengingat kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sangat sederhana. Bintang-bintang
stars in the sky looked down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the baby awake, but little Lord Jesus no crying he makes. I love the Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is Believe me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and feed us for heaven to live with thee there. And feed us for heaven to live with thee there. And feed us for heaven to live with thee Hai Betlehem Efrata, betapa sunyimu di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu. Namun di suatu lorong bersinar terang kekal, terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Malaikat dari surga berhimpun di sana dengan penuh kasih mesra mengawal sang putra. Dengarlah bintang fajar bersama menyanyi pujian bagi rajanya yang lahir di bumi. O Yesus Putra Allah, dengarlah doaku, sucikan jiwa ragaku, masuklah di kalbu. Indahlah lagu surga membawakan suka, ya Tuhan tinggal
Tuhan Yesus sudah lahir. Para gembala menjadi saksi. Orang Majus dari timur datang membawa persembahan mereka. Itulah kisah Natal yang sering kita dengar sepanjang tahun ketika kita merayakan Natal. Tapi apakah setiap orang, apakah kita sudah merasakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasih-Nya yang besar bagi dunia ini? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang apa tugas kita, saya dan saudara, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Ya, tugas kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oh, Ia sudah lahir, oh Ia mengasihi kita, oh Ia rela berkorban bagi kita, oh Ia selalu menepati janjinya. Hai dunia, bergembira, hai dunia, bersukacitalah. Sambut Dia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Dulu di negeri Raja Daud ada kandang yang hina, di mana seorang ibu menidurkan bayinya. Ibu itulah Maria, dan Yesuslah anaknya. Dia turun dari surga, Tuhan yang penuh kuasa, tapi lahirnya di kandang, di palungan yang hina. Juru selamat yang mulia, rela hidup di dunia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept there watching, or silence flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger,
our humble Christ was born, and God sent us salvation, that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is born. Ada lagu merdu, ada bintang cerlang, bayi tidur teduh, hati bunda riang. Sinar bintang bercahaya amatlah indah, di palungan di Betlehem lahir Raja. Sukacita ria atas bumi cemar, karena lahir sudah Tuhan Maha Besar. Sinar bintang bercahaya amatlah indah, di palungan di Betlehem lahir Raja. Sinar bintang indah memberi harapan bagi manusia dalam tiap zaman. Sinar bintang bercahaya amatlah indah, di palungan di Betlehem lahir Raja. Umat yang ditebus, yang beriman penuh, muliakanlah Kristus, Tuhan dan Rajamu. Sinar bintang bercahaya amatlah indah, di palungan di Betlehem lahir Raja. Masih dapatkah kita merasakan sukacita Natal di tengah situasi pandemi COVID-19 tahun ini? Banyak orang bertanya, masih adakah harapan? Masih adakah sukacita dan damai Natal ketika kehilangan orang-orang terkasih? Masih adakah sukacita dan damai Natal ketika kehilangan rumah, harta benda, dan semua yang kita miliki? Masih adakah damai dan sukacita Natal ketika kehilangan pekerjaan, sementara banyak kebutuhan keluarga harus dipenuhi? Masih adakah sukacita dan damai Natal ketika harus berhenti melanjutkan studi karena kehilangan orang tua terkasih? Masih adakah sukacita dan damai Natal ketika merasa sendiri dan tidak ada yang menemani? Masih adakah damai dan sukacita Natal ketika disakiti dan dikecewakan? Mengapa seperti ini Tuhan? Mengapa harus seperti ini? Inikah Natal? Inikah arti kelahiranmu? Saya ingat sebuah syair lagu dari nyanyian pujian, Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah. Mencari sesat di dunia.
Yesus Juru Selamat menderita. Ayat 2 mengatakan, ku kurang tahu betapa sengsaranya selama hidupnya di dunia. Di kayu salib rela menderita dan diberi duri bagai mahkota. Namun ku tahu dia penghibur duka, segala dosa dihapuskan. Diangkatnya beban kita semua. Dialah Yesus, Juru Selamat dunia. Ku kurang tahu caranya bagaimana. Segala bangsa dimenangkannya, baik orang timur maupun barat juga, bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu kelak kedatangannya akan dipandang tiap manusia, akan bersinar terang bagaikan surya, cahaya Yesus, Juru Selamat dunia. Shalom. Dunia saat ini memberikan kepada kita begitu banyak ketidakpastian. Dapat kita lihat, ada begitu banyak orang yang tidak dapat melewati tahun 2020 karena COVID-19. Dan ada begitu banyak orang juga yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan juga mengalami kebangkrutan dalam usaha mereka. Tahun ini adalah tahun yang cukup sulit bagi kita semua. Tetapi jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Karena ada berita Natal yang harus selalu kita ingat. Akan kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, dan juga Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Di dalam Alkitab, firman Tuhan telah menyatakan bagi kita, Matius pasal 1 ayat 20-23. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus Kristus adalah harapan yang pasti akan keselamatan kita di dalam Tuhan. Harapan yang pasti akan kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga. Tetapi tidak hanya sampai di situ, karena Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, yang menyertai saya, menyertai saudara sekalian. Masih ada Yesus, pasti ada harapan. Harapan akan penyertaan Allah. Harapan akan pertolongan Allah. Harapan akan penguatan Allah. Harapan akan penghiburan dari Allah. Apapun kondisi kita, masih ada waktu yang harus terus kita hidupi. Roda masih terus berjalan. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa selama masih ada Yesus, pasti ada harapan.
kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Kasihnya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Natal adalah identitas orang Kristen. Saat Natal tiba, gereja Tuhan baik pribadi, keluarga, dan persekutuan jemaat merayakan Natal. Ada yang merayakan Natal secara mewah, tapi ada juga yang merayakan Natal secara sederhana, bahkan sangat sederhana. Musim selalu berganti, situasi bisa saja berubah, bahkan berubah secara tiba-tiba, seperti yang kita alami tahun ini. Tapi ingat satu hal, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Adakah pesan Natal dan kesan Natal tahun ini? Ya, Shalom. Saat COVID-19 yang melanda kita semua, khususnya di Papua sejak tanggal 17 Maret sampai dengan hari ini. Dan hari ini merupakan Natal yang pertama mungkin yang dirayakan di seluruh dunia dalam masa COVID-19. Karena itu sebenarnya ada pelajaran berharga yang luar biasa yang kita terima ketika COVID-19 ini melanda kita. Kesan yang pertama bahwa kita percaya bahwa COVID-19 ini seizin Tuhan kita alami dan kita hadapi bersama saat ini. Nah, yang kedua, sebenarnya karena COVID-19 ini membuat sehingga orang mulai mencari Tuhan luar biasa. Saya berada di mana-mana dan melihat bagaimana gereja-gereja mulai penuh, persekutuan ada di mana-mana, dan saya pikir kita mengucap syukur untuk itu karena Tuhan izinkan itu terjadi. Gitu. Nah, karena itu beberapa saat lagi kita akan merayakan Natal. Pesan saya di perayaan Natal yang mungkin kita tidak akan sama dengan tahun-tahun yang lalu. Kita mungkin tidak akan berjabat tangan, berpelukan, berciuman, atau melakukan kontak-kontak langsung dalam ucapan Selamat Natal. Tapi percayalah bahwa makna Natal tahun ini merupakan makna yang paling terdalam. Karena kita masih diberikan kekuatan dari Tuhan. Ada banyak orang Tuhan panggil saat COVID-19 ini melanda. Baik karena COVID, tapi juga karena Tuhan panggil dengan cara-cara yang lain. Tapi kita yang masih hidup, yang masih merayakan Natal tahun ini, mari kita merayakan dengan ucapan syukur. Dan kita siap untuk memasuki tahun baru dengan semua rencana-rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu saya, Christian Sohilait, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Papua, mengucapkan selamat merayakan Hari Natal, tanggal 25 Desember tahun 2020. Dan selamat menyongsong tahun baru, 1 Januari tahun 2021. Kasih yang Tuhan berikan untuk kita di COVID-19, di Natal tahun 2020, kasih yang sama juga akan melingkupi dan menyertai kita memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati. Shalom. Dari perbukitan Tower Panimo, Sandaun, Provinsi Papua Nugini, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dari Kediri, saya ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dari Catherine di Jogja. Langsung dari Ladang, TPW Arsopura Kabupaten Kerom, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman semua, Tuhan memberkati. Kelahiran Tuhan Yesus adalah rencana agung Allah bagi dunia. Setiap merayakan kelahiran Tuhan Yesus seharusnya kita makin merasakan dan menikmati kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Natal memberi pesan bahwa Allah memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Ada banyak kisah Natal yang mengharukan, bukan? Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan.
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagaimana dengan perayaan Natal kita tahun ini? Adakah tempat baginya di hatimu? Adakah tempat baginya di dalam kehidupan keluargamu? Adakah tempat baginya di dalam kehidupan berjemaat di dalam gereja? Ataukah tidak ada tempat baginya di rumah penginapan seperti Natal yang pertama? Mari kita renungkan bagian ini. Ketika merayakan Natal tahun ini, pastikanlah bahwa hati kita siap untuk menjadi tempat baginya. Tempat untuk Ia hidup, bertahta, dan memerintah atas kehidupan kita. Saya rindu Natal yang walau tidak ada kue tapi ada sukacita. Saya rindu Natal yang walau tidak ada baju Natal, tapi ada kasih sayang. Saya juga rindu Natal di mana walaupun tidak ada hadiah Natal, tetapi ada pelukan di sana. Kami rindu Natal di mana Tuhan Yesus lahir dan tinggal di dalam hati kami. Bagaimana dengan kalian? Kelahiran Yesus membawa harapan bagi semua orang. Harapan bagi yang terhilang, harapan bagi yang terbuang, dan harapan bagi yang tertekan. Di luar Kristus tidak ada harapan, tetapi di dalam Kristus pasti ada harapan. Karena Dialah Anak Tunggal Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apabila ada di antara saudara yang sampai saat ini belum memiliki pengharapan hidup yang kekal di dalam Tuhan, mari datanglah kepada Tuhan. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan pertolongan Allah nyata dalam kehidupan kita semua. Masih ada Yesus, pasti ada harapan. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Dering lonceng memberitahu hari telah lalu. Ada yang jatuh, mungkin kau itu. Kau rindu kekuatan baru penambah imanmu. Janganlah putus asa, Kristus harapanmu. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, engkau juga.
serta Tuhan Engkau aman siang atau malam, tiada yang kelam, hatimu tentram, tak ada yang mengalahkan jika Tuhan serta. Peganglah terus janjinya, yakin dan percaya, tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, engkau juga. Tangannya selalu terbukalah, tak tersembunyi kuasa Allah. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Mutiara gerbang kotanya dan jalan kencana. Malaikat terus menyanyi kemenangannya yang jaya. Kelak pun aku kan turut memuji rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam
Kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala, menanglah selamanya di dalam darahnya. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak ada yang merampas jiwaku. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus menolong aku yang hina. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sungguh bersuka cita hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku. Darahnya menebus jiwaku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Waktu dunia berakhir dan kiamat tibalah, waktu sangkakala Allah menggema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Para saleh akan bangkit pada hari mulia dan berkumpul dalam surga yang baka. Karena kasih Yesus yang telah dikaruniakannya, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Mari kita melayani Tuhan hingga malam gelap. Mari terus bersaksi akan kasih-Nya. Bila hidup ini punah dan kerjaku pun genap, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala ku ada. Waktu bunyi sangkakala, waktu namaku dipanggil ku ada. Natal bukan sekedar pesta. Kelahiran Tuhan Yesus penuh dengan kesengsaraan, keterbatasan, bahkan kesederhanaan. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Jadilah seperti 5 gadis yang bijaksana, yang menyalakan pelita tapi menyediakan minyak. Jadilah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh,
Sehingga ketika datang badai dan gelombang menghantam rumah itu tetap teguh berdiri. Karena berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang di sekitar kita yang mengalami penderitaan, terutama ketika masa pandemi ini. Banyak orang yang membutuhkan bantuan. Mereka bersusah payah untuk mencari makan bagi kehidupan mereka. Apa yang kita bisa buat? Marilah kita menjadi mereka yang Tuhan Yesus ajak untuk masuk makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Karena ketika ia lapar, mereka memberi ia makan. Ketika ia haus, mereka memberi ia minum. Ketika ia sakit, mereka datang melawat Dia. Ketika ia ada dalam penjara, mereka datang mengunjungi Dia. Dan ketika ia tidak punya tempat, mereka memberi tempat tumpangan baginya. Apa karunia dan talenta yang saya dan saudara miliki? Karunia dan talenta yang Tuhan sudah sediakan adalah bekal yang Tuhan kasih untuk setiap orang. Ada yang memiliki 5, ada yang memiliki 2, tapi ada yang Dia beri 1. Ketika kita kembangkan talenta dan karunia yang sudah Dia berikan bagi kita, maka kita dapat berkata, masih ada Tuhan, pasti ada harapan. Selamat menikmati kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Jika Tuhan berkenan, kita akan bertemu kembali dalam Christmas Carol 6 2021. Masih ada Tuhan, pasti ada harapan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kitabnya Bapakku mengisahkan kasih-Nya. Banyak yang indah di firman Allah, tapi kasih Yesus yang terindah. Aku gembira Yesus kasih ya padaku, ya padaku. Aku gembira Yesus kasih kepadaku. Walau aku lupa akan Dia, namun kasih-Nya tetap setia. Aku kembali kepada Dia bila teringat akan kasih-Nya. Aku gembira Yesus kasih ya padaku, ya padaku. Aku gembira Yesus kasih kepadaku. Jikalau dapat aku nyanyikan lagu di surga memuji Tuhan, pasti ini lagu pilihanku. Yesus betapa agung kasih-Mu. Aku gembira Yesus kasih ya padaku, ya padaku.